Apa yang kamu lakukan? Kakak laki-laki saya dalam keadaan vegetatif, dan kamu masih ingin memaksanya. Dasar udik, tidak punya malu. Fitri, hentikan. Hari ini adalah malam pernikahan kakak laki-lakimu. Aisyah, jangan sedih. Fitri tidak bermaksud buruk. Ayo, ayo. Kamu salah sangka. Aku. Sayang, kami mengerti. Jangan khawatir. Kata dokter, Bima tidak bisa bangun, tapi di bagian itu dia baik-baik saja. Oh tidak. Mereka benar-benar mengira aku akan mengejar orang dalam keadaan vegetatif. Ayah dan ibu, wanita udik ini apa pantas dia? Jangan pergi. Aku hanya tidak bisa bangun, bukan berarti aku tidak bisa merasakan. Dasar wanita buruk, lepaskan tanganmu. Jangan berani-berani menuduh bayi di perutmu itu dariku. Kenapa dia terlihat sangat familiar? Siapa di sana? Keluar. Pergi. Sayang sekali. Aku tidak melihat wajahnya dengan jelas malam itu. Tapi di dunia ini, kebetulan seperti itu sangat tidak mungkin. Cukup, wanita. Jangan digosok lagi. Sepertinya dokter itu benar. Meskipun dia dalam kondisi vegetatif, dia masih memiliki kemampuannya. Perempuan tak tahu malu. Aku benci kalau perempuan sedekat ini denganku. Saat aku bangun, kamu akan masuk ke tambang rahasia. Tambang rahasia terlalu baik untukmu. Aku akan memberimu makan ikan hiu. Aroma ini... Kamu wangi sekali. Dia ternyata punya kemampuan. Waktu pikiranku jernih semakin lama. Kamu yang dibesarkan dengan memberi makan babi, udik. Kamu tidak tahu, kan? Bima sedang dalam perjalanan menemuiku saat dia kecelakaan dan berakhir dalam kondisi vegetatif. Pukulan bagus. Berani sekali kamu memukulku. Kamu membuat suamiku dalam kondisi vegetatif. Apa aku salah memukulmu? Kamu, Apa? Bukankah kamu yang mengatakannya? Sinta, ada apa? Apakah udik ini mengganggumu? Dia memukulku. Bima sedang dalam perjalanan menemuiku saat dia kecelakaan dan berakhir dalam kondisi vegetatif. Kamu benar-benar merekam itu? Keluar. Kalau kamu muncul lagi di depanku, aku akan memukulmu setiap kali melihatmu. Sinta. Berani kamu memukul Sinta. Saat Bima bangun, dia tidak akan melepaskanmu. Fitri, bodoh. Aisyah, terima kasih sudah melindungi Bima. Jangan khawatir, mulai sekarang kami tidak akan membiarkan Sinta injakan kaki di rumah keluarga Bima. Fitri tidak tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Kami akan bicara padanya. Kakek Bima ingin bertemu denganmu, kembalilah ke rumah tua bersama kami.
Udik, terus kenapa kalau kamu putri kandung? Kamu tetap harus menikahi seseorang yang dalam keadaan vegetatif, dan aku akan menikah dengan keluarga Bima dan menjadi nyonya rumah yang sesungguhnya. Citra, kamu. Nyonya Bima? Yang menikahi Bima, bukan Citra. Kenapa ekspresimu seperti itu? Nyonya Bima? Aisyah bersikeras menjadi pengantin pengganti untuk Bima. Kami memang tidak ditakdirkan bersama. Ayah, aku tidak ingin menikahi orang dalam keadaan vegetatif. Aku masih sangat muda. Aku tidak bisa jadi janda seumur hidup. Aisyah, kamu menantu Udik, baru saja tiba sudah membuat kakek marah. Sungguh tidak sopan. Satpam, usir Udik ini dari sini. Pertama, yang membuat kakek marah adalah Citra. Kedua, jika kamu mengusirku, tidak ada yang bisa menyelamatkan kakek. Apa yang kamu bicarakan? Kakek baik-baik saja. Ayah. Kakek. Ayah. Sialan kamu. Jangan berani-berani mendekati kakek. Sudah kubilang, hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Kamu, seorang Udik yang memberi makan babi. Apa yang bisa kamu lakukan? Kakek, apa tangan kirimu terasa mati rasa? Apa hatimu seperti ditusuk jarum? Sesak napas? Iya. Kakek, biarkan dia merawatmu. Ayah, jangan percaya. Bohongnya Udik itu. Aku sudah menelepon helikopter. Ini akan membawamu ke rumah sakit dalam 10 menit. Jika tidak dirawat sekarang, dalam 1 menit, kakek sudah tidak bisa ditolong lagi. Aisyah, tolong selamatkan kakek sekarang. Jangan percaya padanya, semuanya. Dia pasti berbohong. 3, 2, 1. Kakek, jika kamu ingin aku merawatmu, anggukan kepalamu. Ayah, kamu jangan dengar dia. Tenang, wajar kalau pusing. Sudah tidak sakit lagi. Hahaha. Ayah, istri Bima adalah Udik yang beternak babi. Dia pasti hanya beruntung. Sebaiknya kita tetap periksa untuk memastikan. Benar. Pasti kebetulan. Kakek, jantungmu sebenarnya lebih sehat dibanding pemeriksaan terakhir. Hah? Oke. Bagus. Aisyah, ini semua berkat dirimu. Ini jimat keluarga Bima. Dengan ini, semua keluarga akan menghormatimu. Dengan jimat keluarga Bima, langkah selanjutnya akan jauh lebih mudah. Kakek, bagaimana mungkin jimat keluarga diberikan kepada orang luar? Ya, ayah. Itu jimat keluarga, betul. Cukup. Aisyah adalah istri Bima. Masa dia orang luar? Lagi pula, dia menyelamatkan hidupku. Kemampuan Aisyah tidak seperti gadis desa biasa. Mungkin dia bisa membangunkan Bima. Aisyah, mulai hari ini, kamu adalah pengambil keputusan keluarga Bima. Penjaga, usir Citra keluar. Mulai hari ini, dia tidak boleh menginjakan kaki di rumah tua. Aisyah, kamu pikir kamu siapa berani mengusirku? Aku pacar Sari. Karena aku punya jimat keluarga Bima. Kakek, tolong ambil kembali jimat keluarga. Citra dan aku benar-benar saling mencintai. Apa kamu buta? Jatuh cinta pada wanita seperti itu? Nak, jika kamu tidak bisa mengendalikan anakmu, kembalilah dari perusahaan dan didik dia sepenuh waktu. Ayah, aku akan membuat Sari putus dengan Citra segera. Usir wanita ini sekarang. Sari. Aisyah, tunggu saja. Aku menunggu. Jangan mengecewakanku. Hahaha. Tobi, aku ingin wanita itu mati. Citra, siapa yang mengganggumu? Wanita itu, Aisyah. Dia benar-benar mendapatkan jimat keluarga Bima dan memerintahkan Sari untuk tidak menikahiku. Aku tidak bisa menikah ke keluarga Bima. Apa? Citra, pesta ulang tahun nenek 3 hari lagi.
Aku akan membuatnya membayar saat itu. Mulai hari ini, aku bisa memberimu akupunktur di kepalamu. Seberapa cepat? Paling lama 2 minggu. Kapan dia akan sadar? Itu tergantung pada kemauanmu. Bos, saudara-saudara Rio berencana mengacaukanmu di pesta ulang tahunmu. Mengerti, ikan kecil, tidak perlu khawatir. Awasi Dewi untukku. Dia pasti bukan sembarang orang. Jangan khawatir, bos. Aku ingin tahu apakah aku masih bisa mencium aroma familiar itu. Dia tidur tepat di sampingku kemarin. Kenapa dia begitu jauh dariku hari ini? Aroma familiar itu dia. Orang malam itu pasti dia. Aku harus segera bangun, atau sayangku akan kabur. HMPH, kalau ayah dan ibu tidak memaksaku ikut denganmu, aku tidak akan ada di sini. Satu-satunya kakak ipar yang aku terima adalah Sinta. Dialah yang paling dicintai kakakku. Fitri, diam. Aku pasti sudah gila untuk jatuh cinta pada wanita itu, Sinta. Jangan khawatir, kakakmu dan aku akan bercerai pada akhirnya. Siapa yang menjadi kakak iparmu tidak ada hubungannya denganku. Fitri, jika sayangku kabur, aku akan mengirimmu ke tambang rahasia juga. Siapa yang mengutukku? Citra, bukankah itu saudara perempuanmu dari desa? Aku dengar dia menyebabkan kematian ibu dan kakek neneknya. Benarkah? Apa itu benar? Citra, bukankah itu saudara perempuanmu dari desa? Kudengar dia menyebabkan kematian ibunya dan kakek neneknya. Apa itu benar? Ya, kecelakaan mobil waktu itu. Yang lainnya meninggal. Hanya dia yang selamat. Peramal bilang, nasibnya terlalu kuat. Dia harus menjauh dari keluarga. Citra, kamu terlalu murah hati. Kamu melepaskan Bapak Bima demi dia. Kalau tidak, dia masih akan memberi babi di desa. Diam, Aisyah sekarang anggota keluarga Bima. Siapa yang memberi izin untuk menghinanya? Nona Bima? Kami hanya membela Bapak Bima. Pria sehebat dia akhirnya menikahi wanita desa seperti dia. Urusan keluarga kami bukan urusan kalian. Keluar. Nona Rio. Aisyah, hari ini aku akan menghancurkanmu. Fitri, Sinta. Aisyah, aku tahu rahasiamu. Kau hamil anak haram. Beraninya kau merusak pernikahan baik adikmu dengan Sari. Bagaimana aku bisa melahirkan putri durhaka seperti ini? darahmu mengalir di nadiku. Dan aku merasa itu aib. Kau. Aku kembali untuk membuat kamu membayar hutang darah waktu itu. Apa? Apa katamu? Apa yang terjadi waktu itu, kau tahu betul. Rio, bajingan tua itu, mengganggu istriku, pantas dia mati. Selamat datang semuanya, di perjamuan ulang tahun wanita tua ini. Nenek, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Astaga, Nona Citra sangat berbakti. Guanyin giok sebesar itu sangat langka. Aisyah, apa yang kau siapkan untuk nenek? Aku sudah menyiapkan hadiah besar. Bukan hanya untuk nenek, tapi untuk semua orang di keluarga Rio.
Hei Aisyah, apa yang kamu dapatkan untuk nenek? Aku sudah menyiapkan hadiah yang bagus. Bukan hanya untuk nenek, tapi untuk semua orang di keluarga Rio. Bukankah dia orang udik? Hadiah bagus macam apa yang bisa dia punya? Tepat. Aisyah, kita semua tahu dari mana asalmu, tidak perlu berpura-pura. Kamu mau tahu apakah hadiahnya besar? Kalau begitu lihat saja proyektornya. Joko, apakah kamu suka jam tangan seharga 3 juta dolar ini? Aku suka. Asal dari Dewi, apapun itu aku suka. Oh, dan aku ingin mobil sport dan villanya. Akan kubelikan untukmu, hahaha. Jalang. Beraninya kau punya berondong di belakangku? Ku dengar dia sendiri perusak rumah tangga. Itu palsu, sayang, ini palsu. Benar, dia memalsukannya dengan AI. Ya, ayah, pasti Aisyah sengaja menjebak ibu. Aisyah, bagaimana bisa kau begitu kejam? Tidak mau mengakuinya? Tidak apa. Aku punya video. Berondong Dewi ada di sini. Ketua Rio, ampuni saya. Nyonya yang merayu saya duluan. Kamu harus menceraikan wanita ini. Rio, aku tahu aku salah. Aku tergoda olehnya. Aku tidak pernah bermaksud mengkhianatimu. Ya, ayah, beri ibu kesempatan. Ayah, apa yang ibu lakukan tidak bisa dimaafkan. Aku mendukungmu menceraikannya. Citra? Ibu. Ini satu-satunya cara untuk melindungi Toby dan aku, kamu tidak bisa menjatuhkan kami. Seret mereka keluar dari sini. Tidak, Rio. Rio. Aku meremehkanmu. Aku juga tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Hanya trik klise seperti ini. Istriku luar biasa. Aisyah, caramu terlalu curang. Nyonya Rio melakukan kesalahan, tapi kamu juga bukan orang suci. Lihat, Aisyah sudah hamil 3 bulan. Aisyah, kau mengandung anak haram. Kamu benar-benar ingin saudara laki-lakiku untuk menjadi cadanganmu. Anak haram apa? Itu keponakanmu sendiri. Aisyah, aku sudah mengirim laporan kehamilanmu ke seluruh keluarga Bima. Tunggu saja sampai kau diusir. Aisyah, aku sudah mengirimkan laporan kehamilanmu ke seluruh anggota keluarga Bima. Kamu tinggal tunggu diusir. Aisyah hamil. Sudah, cepat sekali. Kakek. Aisyah hamil 3 bulan. Anak itu bahkan bukan milik Bima. Masa sih? Apa mungkin ada kesalahan? Perempuan seperti itu sangat longgar. Kita tidak bisa membiarkan dia membawa bajingan masuk ke keluarga Bima. Ayah,
Kita harus mengambil kembali jimat keluarga. Ayo, ke keluarga Rio. Ya ampun, kamu hamil anak laki-laki lain. Dan kamu menikah dengan Tuan Bima? Pantas saja kamu memaksa menggantikan Citra untuk menikah ke keluarga Bima. Itu untuk memberikan anak harammu status yang layak. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ayo, kamu dan Bima harus segera bercerai. Aku akan menceraikan Bima. Kamu tidak bisa menceraikanku. Bangun, bangun. Aku tidak punya anak perempuan setidak tahu malu sepertimu. Mulai hari ini, kamu dan aku bukan lagi ayah dan anak. Ini satu-satunya cara untuk meredakan kemarahan keluarga Bima dari keluarga Rio. Baik, kamu sendiri yang mengatakannya. Semua di sini adalah saksi. Tapi sebelumnya, aku juga punya hadiah untukmu. Ini satu-satunya cara. Keluarga Bima tidak akan melampiaskan amarah mereka pada keluarga Rio. Baik, kau sendiri yang bilang. Semua orang menjadi saksi. Tapi sebelum itu, aku juga punya hadiah untukmu. Siapa yang mau hadiahmu? Keluar dari rumah keluarga Rio sekarang. Terlambat. Citra hanya lebih muda sebulan dariku. Di depan umum, kau bilang dia anak tirimu, tapi sebenarnya dia anak haram yang lahir saat kau masih menikah. Terus, ayahmu baru saja melakukan kesalahan yang semua pria lakukan. Apa ini? Di keluarga kaya, siapa yang tidak punya anak haram? Tepat, itu saja. Sejak kapan keluarga Rio dianggap kaya? Jika bukan karena bantuan keluarga Aisyah, Rio tidak akan pernah mencapai apa yang ia miliki sekarang. Kau tidak peduli, karena itu tidak memengaruhi kepentinganmu. Saat itu tidak terjadi padamu, kau tidak merasakan sakitnya, kan? Presiden Wijaya, mengenai tanah di pinggiran timur, saya mengandalkan Bapak, tidak masalah. Rio, kau benar-benar menyuap Presiden Wijaya. Pantasan perusahaanku tidak pernah bisa mendapatkan tanah itu. Palsu. Palsu. Video itu palsu. Pak Santoso paling peduli pada putra bungsunya. Lumpuhkan dia. Maka Pak Santoso tidak akan punya tenaga untuk bersaing denganku. Setelah selesai, aku akan memberimu $300.000. Jadi kecelakaan mobil putra bungsuku adalah ulahmu. Jadi kecelakaan mobil anak bungsuku adalah kesalahanmu. Pak Santoso, kita teman baik. Kenapa aku melakukan itu? Video-video itu palsu. Dia menyimpan dendam terhadap ayah dan menjebaknya dengan sengaja. Perempuan ini ingin menghancurkan keluarga Rio. Aisyah, kamu benar-benar kejam. Bagaimana bisa kamu memperlakukan ayahmu sendiri seperti ini? Dia mencoba mengalihkan perhatian semua orang. Benar. Kamu hamil oleh pria lain, jadi itu menunjukkan kamu mampu melakukan ini. Tidak mengejutkan. Cih, kamu benar-benar sampah. Aisyah, hari ini aku memutuskan hubungan denganmu. Kamu tidak akan mendapat kesempatan itu. Rio menyewa seseorang untuk menyakiti orang lain. Menurut penyelidikan, kamu terlibat dalam persaingan tidak sehat, menyewa preman untuk melukai orang, dan menyuap orang lain. Itu semua benar. Apa? Semuanya benar? Rio, tunggu saja, ikut kami. Apa? Ini kesalahpahaman. Petugas, ini semua kesalahpahaman. Nenek, Aisyah, jika sesuatu terjadi pada ayahku, kamu tidak akan lepas mudah. Kamu hamil anak pria lain. Kamu akan segera diusir dari keluarga Bima. Benar. Hari ini, kita akan menyelesaikan perceraian untuk Bima. Aisyah, apa kamu benar-benar hamil? Aisyah, jika itu palsu, kami akan membantumu mendapatkan keadilan. Laporan USG ini benar-benar milik Aisyah. Rumah sakit yang dia datangi dijalankan oleh pamanku. Aku bahkan punya video pengawasannya. Tidak ada masalah besar di area Adnexa. Aisyah,
Aku tidak percaya pada siapapun, no. Katakan padaku. Maaf, kakek. Aku benar-benar hamil. Perempuan sepertimu tidak pantas memimpin keluarga Bima. Jimat keluarga, serahkan. Serahkan sekarang. Sari, jadi bisakah kita menikah sekarang? Tentu saja. Citra. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan kita bersama. Baik. Aku akan menyerahkan jimat keluarga. Tapi jimatnya ada di rumah keluarga Bima, tidak padaku. Pembohong. Kupikir kau hanya tidak mau melepaskannya. Kau sudah bangun begitu cepat. Bima. Bima berdiri. Bima berdiri. Bagaimana mungkin? Bukankah dokter bilang dia tidak akan pernah sadar? Kamu baik-baik saja? Bima senang sekali kamu sadar. Perempuan ini hamil. Dia sengaja menggantikan Citra untuk menikahimu. Dia ingin kamu bertanggung jawab atas bajingan di perutnya. Ceraikan dia, sekarang. Ya, Bima, benar. Kami sudah bertunangan. Aisyah memaksa menggantikanku. Kalau tidak, akulah yang akan menikahimu. Citra, maksudmu apa? Menikah dengan Bima, kepala grup Bima, jelas lebih baik daripada menikah dengan Hancing, anak manja itu. Bima, Aisyah tidak cukup baik untukmu. Ceraikan dia. Ayo kita menikah. Citra, bagaimana bisa kau setebal muka ini? Kaulah yang tidak tahu malu dan putus asa. Sebaiknya kau jelaskan. Sebaiknya kau jelaskan. Ya ampun, ini sangat menarik. Mereka akrab sekali tadi. Sekarang mereka saling berdebat karena Bapak Bima. Cukup. Aku tidak akan menceraikannya. Kamu tidak keberatan kalau aku mengandung anak pria lain? Itu bukan anak pria lain. Itu. Tidak. Kami tidak setuju. Keluarga Bima tidak akan pernah membesarkan anak orang luar. Bima, kalian berdua harus bercerai. Tidak ada yang bisa memisahkan kami. Karena anak di perut Aisyah adalah milikku. Apa? Apa? Masa, Bima, jangan tertipu dengan penampilannya, dan biarkan dia mempermainkanmu. Dia hanya seorang udik yang memberi makan babi di desa. Dia pasti belum pernah bertemu Bapak Bima. Ayah, katakan sesuatu. Bima, kamu harus pikirkan ini baik-baik. Karena kamu sudah memutuskan. Kamu harus memperlakukan anak ini dengan baik. Kami, keluarga Bima, pasti mampu membesarkan seorang anak. Benar. Mulai sekarang, kamu dan Aisyah bisa punya anak lagi. Aku tidak menyangka mereka berpikiran terbuka. Kakek, ibu,
Anak yang dikandung Aisyah benar-benar milikku. Aku bisa membuka mata dan berdiri karena Aisyah. Kamu tahu semua itu? Ya. Meskipun aku dalam keadaan vegetatif, aku bisa mendengar setiap kata yang diucapkan orang di sekitarku. Dua Parama, termasuk kalian semua. Aku bilang kamu diberkati. Aku tidak mengira kamu benar-benar bisa membangunkan Bima. Gadis baik. Kamu penyelamat keluarga Bima. Anakmu, kami, keluarga Bima, akan anggap sebagai anak kami sendiri. Kenapa tidak ada yang percaya padaku? Aku bilang anak di perut Aisyah adalah milikku. Aku bahkan tidak kenal kamu sebelumnya. Malam itu, bukankah kamu bilang tahi lalatku ini seksi? Kamu lupa? Kamu yang malam itu. Tahi lalatmu pas banget tempatnya. Seksi banget. Berhenti menyentuhku. Kamu akhirnya ingat. Ya. Malam itu semuanya kabur. Jadi, maksudmu bayi yang dikandung Aisyah itu benar-benar anakmu? Aku akan menjadi kakek. Aku akan menjadi nenek. Hebat, aku akan menjadi kakek buyut. Aku akan menjadi bibi. Tempat ini terlalu ramai. Ayo pergi. Ayo pulang. Benar. Cepat, panggil pembantu dan suruh dia buatkan sup ayam. Itulah yang kamu dapat karena mendorongku. Kamu harus bersyukur bayiku baik-baik saja. Kenapa tatapannya lebih galak dari Bima? Ingat apa yang dikatakan Aisyah padamu. Sari, kamu tidak apa-apa? Sakit? Kau mempermainkan perasaanku. Citra, kita lihat saja nanti. Kau korbankan begitu banyak untuk hal kecil. Sekarang kau tak punya apa-apa. Bima seharusnya jadi tunanganku. Nenek-nenek pingsan. Ibu diusir. Ayah dibawa pergi. Citra, keluarga ini hancur berantakan. Fitri, apakah kakakmu dijebak? Mana mungkin kebetulan seperti itu? Ya, Bima tidak pernah menyebut Aisyah. Bima jelas suka padamu. Sinta, jangan khawatir. Aku akan mengungkap sifat asli Aisyah. Aku akan buktikan anak itu bukan milik kakakku. Dia akan kembali padamu. Pelan-pelan. Hati-hati, lantainya licin. Minum sup dulu, sayang.
Awalnya aku ingin mengambil kembali kekayaan keluarga, lalu menceraikan Bima. Tapi sekarang semuanya tiba-tiba mengacaukan rencanaku. Sayang, minum sup dulu. Sayang, ibu harus memberimu keluarga yang utuh. Tapi, dia baik padaku. Mungkin itu hanya rasa terima kasih dan kewajiban. Sayang, ayo tidur. Baik. Kamu duluan. Tidak apa-apa. Kamu duluan, wanita dulu. Malam itu di pantai, terima kasih sudah membantuku. Aku tidak hamil dengan sengaja, tapi karena sudah terjadi. Aku ingin melahirkan bayinya. Aku bisa membesarkannya sendiri. Itu tidak akan memengaruhi pernikahanmu atau memiliki anak di masa depan. Kamu ingin cerai? Bukankah kamu punya cinta pertama? Maksudmu Sinta? Mana mungkin aku suka pada seseorang seperti wanita munafik itu? Saat aku kecelakaan mobil, aku tahu di mana kamu berada. Aku ingin mencarimu. Aku, Bima, hanya pernah memiliki kamu dalam hidupku. Kita tidur bersama. Kamu harus bertanggung jawab. Sayang, pakai ini. Aku akan mengantarmu ke perusahaan, biarkan seluruh perusahaan tahu siapa istri bos mereka, dan mampirlah ke penjara untuk mengunjungi Rio. Hah? Aku rasa itu tidak perlu. Direktur Sinta. Saya dengar Bapak Bima sudah sadar. Selamat. Anda akan menjadi Nyonya Bima. Bukankah Bapak Bima sudah menikah? Kamu memang suka bergosip. Asisten Wibowo. Pecat mereka semua. Pergi keluar dan bicara sepuasnya. Direktur Sinta. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Tolong, mintalah Bapak Bima mengampuni saya. Ya, Direktur Sinta. Bima. Mereka. Asisten Wibowo. Saya ingat keluarga Setiawan bilang, untuk memasukkan Sinta sebagai magang selama 3 bulan, waktu itu sudah lama lewat. Ya, sudah lebih dari sebulan. Kalau begitu, suruh dia pergi. Ada apa? Bukankah dia cinta pertama Bapak Bima? Bima, kamu tidak bisa mengusirku. Sistem perusahaan memiliki celah keamanan. Aku menggunakan koneksiku untuk mendapatkan seseorang untukmu, peretas peringkat kedua dunia, Leo. Jika kamu memecahku, tidak ada yang bisa memperbaiki celah itu. Leo. Dia anak didikku. Bos, sementara kamu koma, Departemen Teknologi mengalami pelanggaran serius. Kami mendatangkan banyak pakar top, tapi tidak ada yang bisa memperbaikinya. Bima, sekarang Leo adalah harapan terakhir grup Bima. Dia eksentrik, dan saya melalui banyak kesulitan untuk membawanya ke sini. Grup Bima. Tidak perlu orang luar untuk memperbaiki keadaan. Ayah, Bima, bagaimana Sinta bisa dianggap orang luar? Pak Setiawan sudah berusaha menjodohkan kalian berdua. Jika kamu menceraikan Aisyah, kita akan menjadi satu keluarga. Bima, Sinta tidak keberatan dengan pernikahan keduamu. Kalian adalah kekasih masa kecil. Sekarang, beberapa orang yang lancang harus minggir. Ini jauh lebih menghibur daripada sinetron.
Aku tidak tahu siapa yang menyebarkan rumor bahwa Sinta adalah cinta pertamaku. Aku bahkan tidak punya perasaan. Untuk orang seperti dia, apalagi menyukainya. Bima, kau akan mempermalukan putriku seperti ini demi seorang udik. Jangan lupa, keluarga Setiawan dan keluarga Bima memiliki proyek bersama bernilai miliaran dolar. Pak Setiawan, apakah kau mengancamku? Baiklah, mulai hari ini, grup Bima membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Setiawan. Bima, kau gila. Miliaran dolar, dan kau batalkan begitu saja? Kau tahu apa artinya ini? Paman, aku adalah kepala keluarga Bima. Kau tidak bisa menyuruh-nyuruhku. HMPH. Bima, aku lebih tua darimu. Paman, kalau kamu bersikap baik, aku akan menghormatimu sebagai orang tua. Tapi kalau tidak, aku tidak segan untuk memutuskan hubungan. Bima, kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Kamu tidak bisa begitu saja membatalkannya. Dan sekarang celah teknologi grup Bima masih mengandalkan bantuan Sinta. Ini menyangkut riset teknologi puluhan miliar dolar grup Bima. Kalau benar-benar batalkan kerjasama, kamu tidak bisa mempertanggungjawabkannya kepada Dewan Direksi. Betul, di dunia ini, selain peretas top dunia, Enigma, hanya Leo yang bisa menyelamatkan grup Bima. Kamu tinggal ceraikan dia, dan nikahi aku. Nanti aku suruh Leo bantu kamu. Aku dan puluhan miliar dolar, mana yang akan dia pilih? Kamu perlu diperiksa kepalanya. Bahkan kalau aku buta, aku tidak akan pernah suka padamu. Asisten Wibowo, usir orang-orang tidak penting ini dari perusahaan. Sayang, ayo. Suami pura-puraku ini cukup galak. Bapak Bima, ada masalah. Peretas sedang menyerang celah kita. Firewall hampir jebol. Ayo kita cek. Iya. Bima, aku bertanya satu kali terakhir. Kamu pilih aku atau dia? Sayang, coba bilang, apa ada orang yang suka mempermalukan diri sendiri? Betul. Baiklah, untuk seorang udik, kamu rela kehilangan puluhan miliar dolar. Mari kita lihat bagaimana kamu menjelaskan ini kepada Dewan Direksi. Leo, kamu tidak perlu datang ke grup Bima lagi. Terlambat. Aku sudah di sini. Halo. Jadi kamu adalah peretas peringkat kedua dunia, Leo? Kamu bisa kembali sekarang. Kami tidak membutuhkanmu di sini. Kamu ingin aku datang? Aku datang. Kamu ingin aku pergi? Aku pergi. Bukankah itu memalukan? Kamu? Leo, sekarang hanya kamu yang bisa memperbaiki celah keamanan di grup Bima. Tolong, bantu kami. Jika kamu bersedia, aku bisa membayarmu kompensasi tertinggi. Lihat, akulah yang membawa Leo ke sini. Dia tidak akan membantumu. Bima, tunduk saja pada Sinta, dan kamu tidak akan kehilangan puluhan miliar dolar. Salah. Yang aku maksud dengan melambaikan tangan adalah, aku tidak menginginkan uangmu. Pekerjaan ini, aku akan menerimanya. Mengapa? Aku menggunakan koneksiku untuk membawamu ke sini. Kamu pikir kamu siapa? Jika bukan karena Bima adalah saudara iparku, kamu pikir aku akan setuju datang? Bima. Bos, Berdiri. Bicara yang sopan. ya. Aisyah adalah adikku. Jadi Bima adalah saudara iparku. Aku akan memperbaiki celah keamanan untuk grup Bima secara gratis. Itu wajar saja. Kamu bisa melakukan itu?
Cepat. Siap. Tidak mungkin, istri bos ternyata punya kakak laki-laki yang hebat. Sinta. Pikir dia bisa menggunakan koneksi itu untuk memaksa bos menikahinya. Memalukan. Aisyah, lalu kenapa kalau kamu punya kakak laki-laki yang hebat? Itu bukan prestasimu sama sekali. Tunggu saja. Bima. Sinta hanya bersikap kekanak-kanakan. Dengar, kerja sama dua keluarga kita. Antarkan mereka keluar. Kamu sangat suka memerintah. Kamu akan menanggung akibatnya cepat atau lambat. Jangan khawatir. Sekarang, Paman, mengambil alih perusahaan saat aku koma. Itu benar-benar meningkatkan ambisimu. Sayang, ambisimu tidak sepadan dengan kemampuanmu. Sebaiknya kamu pensiun dini. Kamu. Baiklah, berhenti menangis. Kerja sama dengan grup Bima dibatalkan. Keluarga setiawan kita pasti akan merosot, mungkin bahkan bangkrut. Apa? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita punya seseorang di Departemen Teknologi Grup Bima. Kita bisa mencuri hasil riset mereka lebih awal. Keluarga setiawan kita mungkin bisa menjadi miliarder teknologi. Bos, aku sudah setengah tahun di luar negeri, dan semua makanan terasa hambar. Makanan ringan pedas ini enak banget. Asisten Wibowo, kirim seseorang ke pasar untuk membeli semua merek makanan ringan pedas. Ya. Kamu adalah ipar terbaik, Bima. Berapa umurmu? Masih bersikap seperti anak? Dia anak kandung dari orang tua angkatku, dan dia sudah jadi bayanganku sejak kecil. Aisyah sangat mengesankan. Aku bangga padanya. Di Departemen R, Demu, ada seorang teknisi yang mencurigakan. Siapa dia? Di lencananya tertulis Liam. Itu tidak mungkin. Liam sudah di grup Bima lebih dari 10 tahun, dia anggota senior Departemen Teknologi. Bagaimana dia bisa mengkhianati perusahaan? Bos tidak akan pernah salah, dia profiler kriminal paling berwibawa, dia bisa melihat mikroekspresi orang dan membaca pikiran mereka. Kasus dingin 20 tahun di kota Sungai tahun lalu, dipecahkan oleh bos. Bosku hebat, kan? Kasus itu, sebenarnya dipecahkan oleh Nyonya. Atas nama keluarga bibiku. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda. Anda membawa sepupu saya, Laras, pulang. Bangun. Orang yang meninggal 20 tahun lalu adalah sepupumu, Laras. Ibu, ayah, aku pergi sekarang. Hati-hati, sayang. Baik. Dia pergi bekerja dengan teman dari kampung. Lalu kami tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Setelah gadismu itu pergi, kami tidak mendengar apa-apa. Aku yakin dia kabur dengan pria kaya. Orang bilang dia kabur dengan pria kaya, untuk hidup mewah di luar negeri. Tapi ibuku dan bibiku tahu dia sangat setia pada keluarganya, jadi tidak mungkin dia tidak akan mengirim surat ke rumah. Pasti terjadi sesuatu padanya. Bibiku dan keluarganya curiga itu teman dari dulu yang membunuh Laras. Kau membawa Laras pergi. Di mana Laras kami? Tapi tidak pernah ada bukti. Saya tidak tahu, saya tidak kenal Laras. Keluar dari sini. Apakah Anda melihat gadis ini? Halo? Apakah Anda melihat gadis ini?
Tidak ada yang mengambil kasus dingin ini. Itu sudah dicatat sebagai orang hilang. Nyonya, Anda mengambil kasus sepupu saya, Laras. Dan mengetahui itu teman Ningsih dari dulu dan suaminya yang membunuh Laras. Anda bahkan menemukan jenazah Laras. Laras, akhirnya kau pulang. Kau bisa beristirahat dengan tenang. Nyonya. Saya hormat kepada Nyonya. Bibi dan pamanku, para orang tua. Akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Itu yang harus saya lakukan. Saya beri kamu libur 3 hari, pergi habiskan waktu bersama mereka. Terima kasih, bos. Tapi saya belum bisa pergi. Karena Nyonya bilang Liam sedang merencanakan sesuatu, saya akan mengawasinya. Saya tidak bisa biarkan orang lain mendapatkan hasil riset kita. Orang di balik Liam adalah keluarga Setiawan. Sepertinya aku terlalu lama pergi, membiarkan ikan kecil seperti keluarga Setiawan mengembangkan ilusi bahwa mereka bisa menggigit grup Bima. Keluarga Setiawan sudah habis. Terakhir kali bos memasang wajah itu adalah saat kita menghancurkan keluarga Wijaya. Bos, bukankah dia ditahan tadi malam? Bagaimana dia masih bisa meneleponmu? Tentu saja, dia membayar harga mahal. Biarkan aku pakai komputermu. Silakan, sayang. Putri durhaka. Bukti kecil yang kau miliki sama sekali tidak bisa menjatuhkanku. Sekarang, cepat kembali ke keluarga Rio. Jadi dia menggunakan 10% saham untuk bebas dari penjara. 10% ini milikku. Rio, kalau tidak salah ingat, kamu saat ini memiliki hanya 23% saham grup Rio, kan? Itu bahkan tidak sepertiga. Terus, seluruh perusahaan milikku. Pemegang saham lainnya melakukan apa yang kukatakan. Kamu hanya punya 5%, dan kamu pikir bisa mengambil kembali perusahaan? Lihat itu, nah itu dia, lagi-lagi marah. Kamu. Aisyah, kembali ke sini. Kalau tidak, aku akan mengambil potret ibumu dan potret kakek nenekmu. Dan menghancurkan semuanya. Aku sedang dalam perjalanan kembali. Bos, ini pasti jebakan. Apa aku takut padanya? Tapi kamu hamil. Bagaimana kalau mereka bermain curang? Aku akan pergi denganmu. Keluarga Bima sekarang memperlakukan Aisyah seperti harta karun karena dia mengandung anak Bima. Jika anaknya hilang, apakah keluarga Bima masih menginginkannya? Jadi bisakah aku menikahi Bima dan menjadi istri bos? Obat tradisional dari kampung ini memiliki dosis yang kuat. Jadi kita akan memaksanya meminumnya segera. Kalian? Apa yang akan kalian paksakan untuk aku minum? Mengapa dia datang dengan Aisyah? Apakah dia benar-benar peduli dengan Aisyah? Ya, aku menyeduh obat herbal untuk Citra. Dia akhir-akhir ini sulit tidur. Benarkah? Kukira kau akan memaksaku meminumnya untuk menggugurkan anakku. Anak ini adalah pewaris masa depan grup Bima. Jika kau berani menyakitinya, maka grup Rio tidak hanya akan bangkrut, akan jauh lebih buruk. Bapak Bima, kau salah sangka.
Obat ini benar-benar untuk Citra. Benar. Nenek membuatnya untuk Citra. Lalu kenapa dia tidak meminumnya? Aku akan meminumnya nanti. Pengawal. Periksa obatnya. Citra. Jika kau tidak meminumnya, seluruh keluarga kita akan hancur. Bima Grayson adalah iblis itu sendiri. Dia selalu menepati. Citra sedang tidak enak badan. Bantu dia untuk beristirahat. Bapak Bima. Kau lihat itu hanya obat herbal biasa. Bagaimana mungkin kami menyakiti Aisyah? Dia adalah darah dagingku sendiri. Seingatku, kau sudah secara terbuka memutuskan hubungan denganku. Hei, anak, kaulah yang membeberkan secara terbuka skandal ibu tirimu, dan hampir membuat ayahmu masuk penjara. Ayahmu hanya mengucapkan beberapa kata marah, jadi kenapa kau anggap serius? Tepat sekali. Menantu laki-laki. Aku punya beberapa proyek bagus. Mari kita bicara di ruang kerja. Aku tidak pernah berbisnis dengan orang yang berkarakter buruk. Jika kau ayah yang baik, aku tidak perlu kau beritahu. Sebagai menantu laki-lakimu, tentu aku akan memberimu sumber daya terbaik. Sayangnya, kau bukan. Bagus. Rasanya senang ada yang membelaku. Aisyah, ayo pergi. Omong-omong, jangan hubungi Aisyah lagi. Dia harus istirahat untuk kehamilannya. Citra. Panggil ambulans. Kau dengar? Citra keguguran dengan pendarahan hebat, mereka bahkan mengangkat rahimnya. Apa? Kapan dia hamil? Bayi siapa itu? Kamu bahkan tidak tahu itu? Setelah apa yang terjadi pada Citra kemarin, saudara laki-laki Citra menggunakan ponselnya untuk posting di media sosial, mengatakan mereka mencari ayah bayi itu. Lihat, ini dia. Hah? Oh. Oh, iya. Juga, mereka bilang mereka mencari ayah bayi itu. Lalu belasan pria muncul sekaligus. Semuanya mengaku sebagai pacar Citra. Mereka bahkan mulai berkelahi di lorong. Akhirnya, keamanan mengusir mereka semua. Sekarang reputasinya hancur total. Ditambah lagi, dia tidak bisa punya anak lagi. Lupakan soal keluarga kaya, bahkan pria biasa pun tidak akan menikahinya. Aku tidak pernah tahu dia seperti itu. Untungnya dia tidak menikahi kakakku. Tepat sekali. Setidaknya Aisyah hamil dengan bayi kakakmu. Siapa tahu apakah Aisyah dan Citra adalah orang yang sama? Anggap saja seperti rumah sendiri. Panggil saja Siti jika kamu butuh sesuatu. Baik, Nona Aisyah. Aisyah punya aura yang kuat. Dia sama mengesankannya dengan kakakmu, bukankah dia dari pedesaan? Dia tidak santai selama kehamilan, untuk apa dia keluar? Dia pasti pergi menemui kekasih gelapnya. Oh,
Aku baru ingat, ada yang harus kulakukan. Kalian bersenang-senanglah tanpa aku. Menyelinap. Kelihatannya mencurigakan. Bima, lihat, Aisyah bersama pria lain sedang kencan rahasia. Lihat sendiri, siapa pria itu? Itu superstar Apollo, idolaku. Bagaimana Aisyah kenal dengannya? Terima kasih, Nona Aisyah. Saat lagu baru rilis, aku akan kirimkan padamu dulu. Kenapa ada pria lain? Siapa dia? Vina? Pendiri merek mewah terkemuka. Apa hubungannya dengan Aisyah? Kamu benar-benar peraih medali emas kompetisi desain internasional, desain yang sangat kreatif. Hanya Nona Aisyah yang bisa menciptakan itu. Terima kasih telah terus bekerja sama dengan kami. Banyak sosialita dan superstar memohon Vina untuk adi busana. Seseorang dengan statusnya benar-benar memperlakukan Aisyah dengan begitu hormat. Apa? Jadi semua sebelumnya hanya tipuan? Wanita ini adalah rahasia yang disembunyikan Aisyah. Bintang film Wulan. Dokter ajaib, bagaimana kabarnya? Akhirnya aku bisa hamil? Kamu melukai tubuhmu sejak awal jadi memang sulit hamil. Tapi bisa diobati. Hebat, aku sudah menikah selama 6 tahun, dan akhirnya bisa memiliki anak. Aisyah, kamu benar-benar membawa seseorang ke rumah? Bagaimana bisa kamu menghadapi Bima? Apa? Kamu masih menyangkalnya? Kamu dan dia. Fitri, lihat. Tanda tangan Wulan. Ibu, kenapa kamu di sini juga? Aisyah sedang memberikan akupunktur kepada Wulan, dan aku hanya ikut. Kamu tahu, aku adalah penggemar terbesar Wulan. Akupunktur, benar, Bima disembuhkan oleh Aisyah. Dia benar-benar menyembuhkan Bima? Apakah aku salah paham padanya? Nona Sinta, barang baru ini cocok sekali dengan pakaianmu. Cantik juga, tapi aku sudah membeli beberapa tas bulan ini. Kalau beli lagi, rumah tidak muat. Sejak Bima mengumumkan putus hubungan dengan grup setiawan, pendanaan kita terhenti. Sekarang aku bahkan tidak mampu membeli tas seharga jutaan dolar. Biasanya, apapun yang aku suka, Fitri tinggal lambaikan tangan dan membayarnya. Jadi kenapa dia diam hari ini? Fitri, kelihatannya kamu melamun. Sinta, aku rasa Aisyah orangnya baik. Dulu kamu bilang ingin aku jadi kakak iparmu. Sekarang kamu pun sudah dibeli oleh Aisyah. Sinta, kamu salah paham.
kakakku sadar berkat keterampilan medis Aisyah. Dan aku mengamati kakakku, dia sepertinya sangat suka Aisyah. Aku belum pernah melihat dia bersikap seperti itu pada wanita lain. Pasang ubin anti-slip di area ini. Dan di sini, tanam lebih banyak pohon apel kepiting. Aisyah suka itu. Aisyah itu hanya udik dari desa. Apa kemampuan medis yang dia punya? Tapi bahkan Wulan. Fitri, kamu di pihakku atau di pihak Aisyah? Sinta, dulu saat Citra tidak mau menikah dengan Bima, kamu punya kesempatan. Tapi kamu juga meremehkan Bima karena berada dalam keadaan vegetatif, benar? Ini adalah sifat manusia untuk mencari keuntungan dan menghindari bahaya, aku mengerti. Tapi sekarang, Aisyah yang menikah dengan Bima. Aku harap kamu bisa memberikan restumu. Tapi bayi yang dikandung Aisyah bukan anak Bima, bahkan jika bukan, mereka bisa punya anak sendiri nanti. Keluarga Bima mampu menghidupi seorang anak. Ibu, ada apa? Fitri, Aisyah mual-mual hari ini, saat kamu pulang, belikan dia asinan buah plum. Baik. Aku harus pergi membelikan Aisyah asinan buah plum. Aku berangkat sekarang. Citra, Sinta. Aku bisa membantumu menikahi Bima. Kenapa aku harus percaya padamu? Musuh dari musuhku adalah temanku. Sinta bilang ada toko tua di dekat sini yang membuat asinan buah plum. Di mana? Hei, gadis ini lumayan. Kamu sedang apa? Kamu tahu siapa aku? Kakakku akan membuatmu membayar untuk ini. Sejujurnya, Aisyah yang menyuruh kami memberimu pelajaran. Kamu pikir kakakmu akan memihakmu atau Aisyah? Aisyah. Benar, itulah yang kamu dapat karena selalu menargetkannya, Fitri. Fitri. Aisyah memberi kami semua hadiah sambutan, yang ini untukmu. Aku tidak ingin apa-apa darinya. Aisyah bilang gelang itu ada pelacaknya, itu bisa diaktifkan dalam keadaan darurat, simpan saja. Mhh. Masih mual? Siapkan helikopter. Adikmu dalam bahaya. Kamu harus bawa Fitri kembali dengan selamat. Aku tidak akan biarkan apapun terjadi padanya. Kalian semua berani tadi, sekarang takut.
Kalau takut, kemari sekarang, mungkin aku dan saudara-saudaraku akan baik hati dan tidak akan menyulitkanmu. Tolong, aku mohon, lepaskan aku akan memberimu uang berapapun. Aisyah sudah memberi kami banyak. Kamu tidak bisa menyuap kami dengan uang. Mungkinkah benar Aisyah yang mengirim mereka? Oh tidak, keluarga Bima ada di sini. Kemari. Turun. Aisyah, Jangan khawatir. Angin terlalu kencang. Tidak bisa mendarat. Pegangan erat. Ya ampun. kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Fitri terlihat terguncang. Aku baik-baik saja. Kamu harus khawatir pada Aisyah. Senang mendengarnya. Siapa yang mengirim kalian? Dia yang menyuruh. Dia menyuruh kami ajari Fitri. Benar, Bapak Bima. Kami hanya mengikuti perintah istri Bapak. Sebaiknya lepaskan kami sekarang. Kamu bohong. Jika Aisyah yang menyuruh kalian, kenapa dia mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku? Maksudmu aku yang mempekerjakanmu? Kamu ingin aku memeriksa catatan transfer bank terakhirmu? Aku sudah menyuruh seseorang memeriksanya. Pengirimnya adalah Citra. Apa? Sinta tidak melakukannya? Bukankah kau dan Sinta sahabat? Kenapa kau mencurigainya? Dia bilang padaku ada toko tua di sini yang menjual asinan buah plum untuk mengatasi mual hamil. Dan preman-preman ini jelas sudah menungguku di sini. Tapi aku tidak mengerti. Aku benar-benar menganggapnya teman. Kenapa dia melakukan ini padaku? Karena sejak awal, dia tidak pernah menganggapmu teman. Dia hanya memanfaatkanmu. Sinta memang seorang kaki tangan. Citra yang menyediakan uang. Sinta yang mencari orangnya. Mereka mencari orang untuk menyakitiku dan menjebakmu. Mereka ingin mengusirmu dari keluarga Bima, kan? Syukurlah kau baik-baik saja. Anggap saja ini pelajaran pertama dalam hidup. Aku bahkan belum memeluk sayangku. Percepat kebangkrutan keluarga Setiawan. Adapun Sinta, biarkan dia merasakan akibat perbuatannya sendiri. Ya, bagaimana dengan grup Rio? Haruskah kita menekannya? Tidak,
Kurasa grup Rio akan segera berganti nama menjadi grup Aisyah. Ketua Rio, akhir-akhir ini semuanya berjalan lancar. Kami sudah mengambil alih bisnis keluarga Setiawan. Kamu tidak mau mengaku sudah tua. Usia 50 adalah usia untuk berjuang. Bapak Rio benar, bersulang. Untuk kemitraan kita dengan grup Rio yang semakin baik. Bukankah kamu menunjuk papan reklame Eva tempo hari dan bilang dia punya penampilan yang unik? Dia juga ingin bertemu Ketua Rio yang terkenal, jadi dia minta saya mengaturnya. Bapak Hadi, proyek yang baru Anda sebutkan, saya, Rio, akan berinvestasi di dalamnya. Ibu, sedang apa di sini? Bukankah kamu bersama kekasih gelapmu berlibur di Maladewa? Apa kamu kehabisan uang? Tidak sama sekali, aku selalu hanya memiliki ayahmu di hatiku. Lagi pula, dengan kamu mengalami kejadian besar seperti itu, aku harus kembali untuk merawatmu. Aku sudah keluar dari rumah sakit sejak lama. Citra, jangan marah-marah. Hanya ketika ibu kembali, keluarga ini bisa lengkap. Saat ayah kembali, kita bicara baik-baik. Citra, begitu aku menikah lagi dengan ayahmu, aku akan membantu kamu menghadapi Aisyah. Ayahmu belum pulang semalaman selama lebih dari setengah bulan. Dan kamu bahkan tidak khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ayahku sudah tua. Bagaimana mungkin seorang perusak rumah tangga merayunya pergi? Dia bilang perusahaannya sibuk berkembang, jadi dia tidak punya waktu pulang. Tidak. Aku akan pergi ke perusahaan untuk memeriksa. Sayang, siapa dia? Perusak rumah tangga. Siapa suamimu? Sayang, aku takut. Perusak rumah tangga. Apa yang kamu lakukan? Ayah, tenanglah. Ibu hanya tidak menyangka kamu akan membawa wanita pulang. Dia sangat kasar. Dia perlu ditampar. Diam. Dia adalah ibu tirimu. Aku sudah menikahinya. Rio, kamu menikahinya? Lalu kamu anggap aku apa? Bukankah kamu sendiri perusak rumah tangga? Saat aku bersama Wati, kamu sengaja ikut campur sebagai yang tidak tahu malu. Saat aku bersama Eva, aku sudah menceraikanmu. Dia jauh lebih terhormat darimu. Dewi, dulu, kamu sangat sombong saat kamu muncul di depan Wati. Apakah kamu pernah berpikir hari ini akan tiba? Fitri, jangan lihat. Ayah kamu harus menceraikan bintang wanita itu. Dia hanya mengincar uangmu. Ya, ayah. Dia jelas mengincar kekayaan keluarga Rio. Kalau tidak, kenapa dia mau bersama orang tua bangka sepertimu? Rio, kedua anakmu tidak terlalu menyukaiku. Mungkin aku harus pergi saja. Dengarkan, kalian berdua. Eva dan aku sungguh saling mencintai. Dialah yang mengusulkan perjanjian pranikah, tidak mengambil sepeser pun dariku. Jika salah satu dari kalian punya masalah dengannya, maka keluarlah dari keluarga Rio. Rio, di mana hati nuranimu? Aku memberimu anak-anak, dan kau mengusirku seperti sampah. Satpam, usir wanita cerewet ini. Dia tidak boleh lagi masuk ke properti Rio. Jangan marah. Itu tidak baik untukmu. Biarkan aku memijatmu.
Aku tidak akan pernah membiarkan perusak rumah tangga ini menjadi ibu tiriku. Tidak ada yang akan menggantikan ibu kita. Iva, kau seperti kecoa yang tidak bisa mati. Kau bahkan makan sisa makanan dari para pelayan. Itu menyedihkan. Ayahku sibuk, dan dia sering keluar rumah. Untuk saat ini, kami hanya menaruh beberapa hama di tempat tidurmu. Jika kau masih belum mengerti, aku akan mengirimmu ke tempat tidur seorang pria. Lalu kau bisa menunggu untuk diusir. Tidak, jangan pukul aku. Ah. Rio. Sakit sekali. Bayi laki-laki di dalam kandungan nyonya sudah terbentuk sempurna. Sayang sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Sedih sekali, kami tidak bisa menyelamatkan bayi nyonya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku akan punya anak. Dan kita tetap kehilangannya. Apakah ini kutukan Wati padaku? Ayah. Toby dan aku benar-benar tidak mendorongnya. Dia jatuh sendiri. Ya, ayah. Mungkin dia mengandung anak kekasih gelap yang lain. Putra durhaka. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dan kau masih berbohong? Aku pikir kalian berdua sengaja menyakiti saudara laki-lakimu. Takut dia akan membagi kekayaan keluarga denganmu. Mulai hari ini, aku mengambil kembali saham kalian. Aku memberikan 5% ini kepada Eva. Anggap saja itu kompensasi. Kenapa kamu begitu bodoh? Untuk 5% saham, apa itu sepadan? Aisyah, aku tahu. Kamu diam-diam membeli saham grup Rio. Tapi Rio, bersama dengan anggota keluarga Rio lainnya, memegang lebih dari sepertiga saham. Mereka memiliki hak veto. Aku harap di rapat pemegang saham, kamu menang besar. Tapi tidak sepadan jika kamu membayar harga yang begitu besar. Aku tidak hamil. Rio sudah tua sekarang. Lagi pula, aku ingin menyelesaikan urusanku dengan keluarga Rio sendiri. Pak, Nyonya, aku benar-benar tidak mencuri apapun. Citra melihatmu masuk ke kamarku dengan matanya sendiri dan mencuri perhiasanku, dan kamu masih berani menyangkalnya. Pukul dia dan usir dia keluar. Kami tidak mempertahankan pencuri kecil di keluarga Rio. Ibu, Kematian ibuku bukan kecelakaan. Semua orang di keluarga Rio bertanggung jawab. Aku sudah mengumpulkan bukti. Mereka semua akan mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Aisyah, tentang kecelakaan mobil yang dialami Wati dan ibuku waktu itu, mereka menutupinya terlalu rapi. Kamu tidak akan tahu. Aku sudah punya beberapa petunjuk. Tunggu aku menghubungimu. Jangan membahayakan dirimu lagi. Saat semuanya selesai, kita akan pergi ke taman hiburan bersama. Aku dulu berjanji mengajakmu ke sana, tapi tidak pernah sempat. Baik, Direktur Sinta, ini adalah milik grup Bima senilai 10 miliar dolar pencapaian teknologi. Jangan khawatir, uangnya sudah ditransfer. Sinta,
Peluncuran produk hari ini adalah milik grup Setiawan kita kesempatan terakhir untuk membalikkan keadaan. Kamu harus, di televisi langsung nasional, mengukuhkan citramu sebagai wanita yang paham teknologi. Hanya dengan itu kita bisa menyelamatkan grup Setiawan. Ayah, jangan khawatir. Setelah model robot terbaru dirilis, saham kita akan melonjak. Bima, aku tidak menyangka kalian datang. HMPH, Sinta, keluarga Setiawan akan bangkrut, jadi kenapa masih repot-repot berjuang? Siapa bilang grup Setiawan akan bangkrut? Peluncuran produk hari ini ditakdirkan untuk mendefinisikan ulang posisi grup Setiawan di dunia bisnis. Tidak banyak kemampuan, tapi banyak gaya. Tahu, Kenapa buang-buang napas pada orang seperti itu? Ayo pergi. ya, Aisyah, ayo kita duduk, jangan terlalu capek. Aisyah, aku bawakan kamu makanan ringan dan susu. Lihat saja nanti apakah kamu masih tersenyum. Grup Setiawan sedang mengadakan peluncuran produk hari ini, mengklaim akan membawa teknologi bangsa ke level berikutnya. Apakah ini hype atau kepercayaan diri? Kita tunggu saja. Aisyah, ambil jeruk. Ini manis sekali. Kamu saja yang makan. Kalau sayangku mau, aku akan kupaskan untuknya. Kepada seluruh elit bisnis dan rekan media, selamat pagi. Hari ini, Grup Setiawan peluncuran produk akan menampilkan produk baru kami, sebuah robot pendamping baru. Inilah yang telah Grup Setiawan habiskan 10 miliar dolar untuk menciptakan, sebuah model robot yang akan mengubah dunia. Robot Grup Setiawan mewakili kemajuan teknologi. Nona Setiawan, bukankah Anda bilang bahwa robot grup Setiawan mewakili kemajuan teknologi? Apakah ini semacam lelucon? Ini bukan robot yang dikembangkan perusahaan kami. Pasti ada yang menukar data, pasti Grup Bima. Grup Bima juga punya peluncuran produk besok. Kalau begitu, Nona Setiawan, katakan padaku, seperti apa robot pendamping perusahaan Anda bentuknya? Oh tidak, aku sama sekali tidak bisa mendeskripsikan seperti apa robot itu. Saya? Apa? Tidak bisa mengatakannya? Ini dia? Ya, ini adalah robot pendamping milik Grup Setiawan. Robot ini terlihat sangat canggih. Semuanya, saya hanya bercanda. Ini adalah robot yang akan diluncurkan oleh Grup Setiawan. Nona Sinta, sebelum Anda mengatakan itu, lihat lebih dekat logo perusahaan mana yang tercetak di robot ini. Ada apa? Bagaimana ini robot grup Bima? Anda pasti dengan sengaja mencap Grup Bima di atasnya. Nona Sinta, Anda benar-benar tidak akan menyerah sampai akhir, ya? Semuanya, silakan lihat layar besar.
Direktur Sinta, ini adalah pencapaian teknologi yang dikembangkan grup Bima dengan biaya 10 miliar dolar. Jangan khawatir, uangnya sudah ditransfer ke Anda. Seperti yang Anda lihat, apa yang disebut robot baru grup Setiawan adalah hasil curian dari grup Bima. Berkat penemuan tepat waktu istri saya bahwa Liam berkolusi dengan grup Setiawan, menyelamatkan grup Bima dari kerugian 10 miliar dolar. Jangan bicara omong kosong. Grup Setiawan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Benar, video-video ini pasti dipalsukan olehmu. Robot ini dikembangkan oleh grup Setiawan. Kamu masih menyangkal. Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Tidak tahu. Pak Setiawan, Anda didakwa melakukan pelanggaran rahasia dagang. Buktinya sudah pasti. Anda harus ikut dengan kami. Pak Bima, saya salah. Tolong, jangan terlalu keras pada saya. Saya tidak akan mengulanginya. Bima, kita kehabisan pilihan. Mengincar istriku dan menyakiti Fitri, grup Setiawan sudah ditakdirkan untuk tidak punya jalan keluar. Karena semua rekan media kita dan rekan bisnis ada di sini, saya menyatakan peluncuran produk grup Bima dimajukan. Robot humanoid ini menggunakan teknologi AI terbaru. Ia mampu belajar dan berevolusi secara mandiri. Pria yang fokus itu paling keren. Aisyah, makanlah asinan buah plum. Bayinya menendang. Benarkah? Dia bergerak. Aisyah, setelah peluncuran selesai, ayo kita beli pakaian untuk bayinya. Kakakmu sudah membelinya. Dia sudah memenuhi satu ruangan penuh. Bima, konferensi pers hari ini mendapat respons yang luar biasa. Lebih dari 100.000 orang telah memesan robot pendamping. Dan saham robot mencapai batas harian. Semua berkat istriku. Aisyah, kamu luar biasa. Kamu langsung melihat bahwa Liam yang menjadi masalah. Kamu hebat. Kalian berdua seperti pasangan komedi. Siapapun akan mengira kalian adalah penggemar terbesarku. Ibu, ada apa? Bima, segera ke rumah sakit. Kakekmu jatuh. Dia tidak akan selamat. Kakek. Kamu di sini. Bima, konferensi pers hari ini sukses besar. Aku sangat bangga. Membesarkan pewaris yang begitu luar biasa bagi keluarga Bima, aku bisa mati tanpa penyesalan. Dia, kau pasti bercanda. Kakek, kamu akan baik-baik saja. Aku tahu tubuhku. Akhir-akhir ini aku merasa lemah. Sayang, aku tidak bisa melihat cucu buyutku. Aisyah, kamu dokter yang hebat. Kamu pasti bisa menyembuhkan kakek, kan? Baik, Aisyah. Dulu saat kakekmu sakit jantung, kamu menyelamatkannya dengan akupunktur. Kakek baru saja jatuh. Pasti tidak serius. Jatuhnya tidak mengenai kepalanya. Jadi sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kakek diracuni. Diracuni? Bima, kamu tidak mencurigai orang tuaku, kan? Mereka juga diracuni. Apa? Racun apa? Nitrit. Coba periksa darah. Nyonya, saya sudah membawa alat akupunktur Anda. Kakek, Anda akan merasakan sedikit tidak nyaman. Tahan sebentar. Jangan khawatir. Aku sudah hidup selama ini, aku bisa tahan.
Setidaknya aku harus hidup untuk melihat cucu buyutku lahir. Suntik kakek dengan biru metilen. Untungnya, kami mengetahuinya tepat waktu, kalau tidak, pasti bencana. Cih, Paman dan Bibi, dan kamu, Sari, kalian selalu bermasalah dengan Aisyah. Jika bukan karena dia hari ini, kalian semua pasti celaka. Terima kasih, Aisyah. Aisyah, kami salah sebelumnya. Kami akan mengingat kebaikanmu kali ini. Cih, kupikir mungkin dia menyuap pembantu itu untuk meracuni kami dengan sengaja hanya untuk pamer keterampilan medisnya. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Tidak mungkin ini ada hubungannya dengan istriku. Setelah kebenaran terungkap, aku ingin kalian berlutut dan minta maaf pada istriku dengan tulus. Bima, apa kau sudah gila? Ayah, lihat ini. Diam. Jika kau tidak minta maaf pada Aisyah hari ini, aku akan mengusirmu dari keluarga. Baiklah. Jika peracunan tidak ada hubungannya dengan dia, aku akan berlutut dan minta maaf padanya. Jika dia yang melakukannya, ambil kembali jimat keluarga dan usir dia dari keluarga Bima. Rina, kau meracuni kami? Rina, katakan padaku, apakah Aisyah menyuapmu? Tidak ada yang menyuapku. Aku melakukannya sendiri. Aku ingin kalian membayar atas anakku yang hilang. Apa hubungannya kehilangan bayimu dengan kami? Kalau begitu, tanyakan saja pada ayah tersayangmu. Apa hubungan ayahku dengan ini? Ada apa? Dia mabuk dan menjebakku tidur dengannya. Aku hamil. Mantan suamiku menceraikanku, hanya karena aku nggak bisa punya anak. Aku hanya ingin punya anak sendiri, membesarkannya sendiri. Tapi, pria tidak berperasaan itu menjebakku minum obat. Sekarang aku kehilangan bayiku. Kalian semua nggak akan keluar hidup-hidup dari sini. Beraninya kalian melakukan ini di belakangku? Aku akan memukulmu sampai mati. Aku bersumpah, aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Jangan marah. Maaf. Cukup. Serahkan dia ke polisi. Baik, Pak. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu sangat mengecewakanku. Biasa aja itu satu hal, tapi kamu juga tidak bertanggung jawab dan pengecut. Kamu telah menyebabkan bencana besar. Kamu hampir membuat seluruh keluarga membayar kesalahanmu. Mulai hari ini, aku akan pura-pura tidak pernah punya putra sepertimu. Ayah, aku tahu aku salah. Kamu tidak bisa mengusirku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aisyah, tolong maafkan Paman. Kakek paling mendengarkanmu. Bisakah kamu bicara dengannya? Kita keluarga. Aku tidak bisa kehilangan keluarga ini. Tidak masalah jika aku memaafkanmu. Yang penting adalah apakah istri dan anakmu akan memaafkanmu. Aku tidak akan pernah memaafkan. Aku ingin bercerai. Aku ingin bercerai. Dan aku ingin dia pergi tanpa apa-apa. Ibu, Kamu diam. Beraninya kamu membela dia? Pergi bersamanya. baiklah. Kalau begitu biarkan dia pergi tanpa apa-apa. Bima, hubungi pengacara untukku. Aku perlu merevisi surat wasiatku. Ayah, kamu tidak bisa setega ini. Bima dan Aisyah, tolong, belalah aku. Paman,
Daripada menyuruh orang lain membelamu, sebaiknya kamu bertaubat. Kakek akan tinggal bersama kita mulai sekarang. Kalau begitu kami akan merepotkan Aisyah untuk memberikan akupunktur kepada kakek dan mengatur kesehatannya. Sudah sepantasnya. Siti dan aku akan mencari makanan herbal dan memastikan kakek dan Aisyah mendapat makanan yang baik. Dulu aku menganggap menjadi pengantin pengganti sebagai transaksi bisnis, tapi aku tidak pernah menyangka mereka akan menjadi keluargaku yang sesungguhnya. Saat rapat pemegang saham grup Rio diadakan, aku akan mengambil kembali segala sesuatu yang pernah menjadi milik keluarga Aisyah. Jaga dirimu dan bayimu. Aisyah, grup Rio sedang mengadakan rapat pemegang saham hari ini. Apa yang kamu lakukan di sini, orang luar? Siapa bilang istriku orang luar? Dia juga seorang pemegang saham. Oh, ingatanku buruk. Aku lupa kalau aku memberimu 5% saham. Bapak Bima, dulu putriku ini bersedia menjadi pengantin pengganti Citra hanya demi saham. Ketua Rio, di usiamu, kamu masih suka bermain game pemecah belah ini? Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada Ketua Rio. Jika kamu tidak bersedia memberi Aisyah saham, dia tidak akan menjadi istriku. Sayang, jangan buat dia stroke. Ayo masuk dulu. Baik. Para pemegang saham, selamat siang semuanya. Lihatlah data di layar besar. Tahun ini, pesanan perusahaan kita berdatangan seperti salju. Kita berada dalam fase ekspansi cepat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk merebut kesempatan ini dan menggandakan pangsa pasar kita, saya usulkan kita segera meluncurkan rencana penempatan pribadi. Menerbitkan 50 juta saham baru. Saya sendiri dan investor malaikat akan membayar $20 per saham untuk berlangganan penuh. Rio memang tahu cara bermain game. Ini mengencerkan saham pemegang saham lainnya dan membiarkannya meningkatkan nilai sahamnya sendiri. Sungguh sebuah skema. Saya akan menggunakan $1 miliar arus kas ini untuk memperluas perusahaan. Dengan membangun pabrik baru dan mengembangkan energi baru, saya yakin bahwa kita bisa menggandakan nilai pasar grup Rio. Ketua Rio, harga saham baru Anda jauh di bawah harga pasar saat ini, yang merugikan kepentingan setiap pemegang saham. Tepat. Jika pihak lain tidak pernah berniat untuk bertahan dalam jangka panjang dan hanya mencairkan dan pergi, bagaimana dengan kami pemegang saham lama? Saya adalah ketua perusahaan ini. Grup Rio adalah karya hidup saya. Mengapa saya mencairkan hanya untuk beberapa ratus juta dolar? Apakah Anda mempertanyakan keputusan saya? Ketua Rio, bukan itu maksud kami. Kalian semua perlu berpikir jangka panjang. Pihak lain bisa membawa tidak hanya $1 miliar arus kas tetapi juga dukungan teknis. Semua orang di sini akan menghasilkan lebih banyak uang. Siapapun yang menentang menghambat perusahaan. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita lakukan pemungutan suara dengan acungan tangan. Semua yang setuju, silakan angkat tangan. Suara tampaknya telah melebihi 2/3. Saya menyatakan bahwa proposal penempatan pribadi saham baru diterima.
Ketua Rio, kenapa terburu-buru? Saya belum setuju. Aisyah. Saya tahu sejak awal bahwa kamu diam-diam mengakuisisi saham 10% Pak Santoso dan yang lainnya. Yang, ditambah 5% yang saya berikan kepadamu, hanya total 15%. Jadi keberatanmu tidak dihitung. Bagaimana jika saya memiliki lebih dari 15%? Ini tidak mungkin. Di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin. Aku punya 67% saham grup Rio. Aku punya kendali penuh atas grup Rio. Bagaimana kamu bisa punya sebanyak itu? Apa kamu tidak sadar tidak satu pun pemegang saham lama yang hadir? Hanya pemegang saham kecil yang hadir. Bersama-sama mereka hanya memegang 10% saham. Para orang tua bangka itu, semuanya telah mengkhianatiku. Rio, grup Rio dulunya adalah grup Aisyah. Baru kemudian mengambil namamu. Banyak dari pemegang saham lama itu berutang budi pada kakekku. Setelah bertahun-tahun, kamu bahkan tidak bisa mendapatkan loyalitas orang. Cukup menyedihkan. Putri durhaka. Rio, jika kau berani menyentuhnya, aku akan membuatmu menyesal lahir. Tidak. Aisyah. Bahkan dengan semua saham yang tersebar, kamu seharusnya tidak punya 67% saham. 5% sisanya. Siapa yang memberikannya padamu? Kamu tidak perlu tahu. Eva, dialah yang mengkhianatiku. Kenapa? Akhirnya, aku menemukan kunci ruang bawah tanah. Eva, akhirnya menangkapmu basah. Kembalikan kuncinya. Tidak mungkin. Eva, dasar jalang. Ayahku memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Dia bahkan memberimu 5% saham perusahaan. Beraninya kau mencuri kunci dan mengkhianatinya. Laki-laki seperti Rio pantas mendapatkan cinta sejati. Dia dan Dewi bersekongkol untuk membunuh ibuku. Aku hanya berharap dia mati dengan mengenaskan. Apakah kau putri Nyonya Wijaya? Bersihkan sepatuku. Sepertinya kau masih mengingatku. Kau bersekongkol dengan Aisyah. Kalian bekerja sama, hanya untuk mengacaukan orang tuaku. Ya, ayahmu akan jatuh. Kalian berdua. Kalian akan jadi gelandangan. Jalang. Kembalikan kuncinya. Kalau kau berani, lompatlah. Bukankah kau menjebak kami sebelumnya? Karena mendorongmu ke bawah tangga? Tidak ada yang bisa menolongmu sekarang. Bahkan jika aku lompat, aku tidak akan memberimu kunci. Maaf, Aisyah. Aku harus mengingkari janjiku lagi. Jangan menangis, Aisyah. Tante Wati baru saja menjadi bintang di langit. Besok aku akan mengajakmu ke taman hiburan, ya? Eva, aku di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Aisyah bilang kamu mungkin dalam bahaya di rumah Rio. Dia memintaku datang membantu. Jadi aku datang memeriksa.
Siapa kamu? Tinggalkan dia di sini. Aku ayahmu. Seseorang, cepat. Hentikan mereka. Mereka mengejarku, naik sepedamu dan pergilah. Eva, kita hidup di masyarakat yang taat hukum. Ini rumah Rio. Hukum, apaan? Angkat tangan. Ketemu? Aku ingin Jiang Chongshan dan 3 lainnya di mobilnya dilenyapkan dari muka bumi. Nyonya Wijaya mengumpulkan banyak bukti. Dia mencoba memasukkan kita ke penjara. Apa yang harus kita lakukan? Baiklah, kita lakukan saja sampai tuntas. Suruh sopir yang sama untuk menyingkirkannya. Dengan bukti ini, kita bisa menghukum Rio dan Dewi. Nyonya Wijaya mengumpulkan bukti ini saat dia masih hidup, bukan? Ya. Aisyah, kami menemukan buktinya. Wati, ibuku, dan yang lainnya, kita akhirnya bisa membalaskan mereka. Oke, aku mengerti, Eva. Jaga dirimu. Eva, aku akan kembali dan membunuhmu. Kamu tidak akan mendapat kesempatan itu. Para petugas sudah melihat rekaman dari ruang bawah tanahmu. Ada yang bikin masalah. Hancurkan mereka. Saya ketua grup Rio. Kamu tidak punya hak untuk mengusir saya. Saya sekarang memegang lebih dari 2/3 saham. Saya pemegang saham terbesar grup Rio. Saya berhak memecat kamu dari semua posisi. Mulai hari ini, grup Rio sekarang menjadi grup Aisyah lagi. Dan saya adalah ketua baru grup Aisyah. Tidak, saya tidak setuju. Bicara saja di penjara. Ibu, kakek, nenek, Nyonya Wijaya, Rio, dan Dewi telah dieksekusi. Kalian akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Ibu, saya sudah benar-benar ikhlas juga. Mulai hari ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Ibu, Eva, maaf, Eva, tapi hidupmu dan hidupku diselamatkan oleh Bibi Wati. Ibu tidak bisa diam melihat mereka mati secara tidak adil. Maaf. Fitri, mau pergi ke taman hiburan? Ada apa? Kupikir kau bergaul dengan Eva setiap hari, dan melupakan sayangmu sepenuhnya. Sayang manisku, bagaimana mungkin aku melupakanmu? Sayang, boleh aku minta ciuman lagi?
seperti ini? Bayinya menendangku lagi. Tendangan yang kuat. Dia akan jadi pemain sepak bola. Malaikat kecilku, ayo minum air. 3 cucu buyutku. Kakek buyut ada di sini. Kakek buyut, kakek dan nenek dan tante juga ada di sini. Sayang, bagaimana kalau liburan ke pantai? Ayo pergi, ratuku.